Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Semangat pagi Sobat Pendidikan, kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai turunan trigonometri dengan aturan rantai. Nah, turunan trigonometri gitu ya, sebenarnya nggak terlalu susah, tapi memang yang kadang membuat susah itu adalah aturan rantai itu sendiri, seperti itu kan. Sehingga di sini akan saya jelaskan dengan rinci bagaimana cara menyelesaikan aturan rantai turunan trigonometri dengan mudah dan menyenangkan. Namun sebelum kita masuk ke video pembelajaran, buat kalian yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu. Buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kami makin semangat untuk mengupload video pembelajaran. Dan buat kalian yang belum komen, silahkan komen terlebih dahulu di kolom komentar daerah mana asal kalian, sehingga kami tahu yang menonton video pembelajaran ini dari mana saja. Dan yang belum share, silahkan di share agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Langsung saja, mari kita saksikan. Oke, tadi sudah jelaskan bahwa hari ini kita akan belajar mengenai turunan rantai pada trigonometri. Nah, sebelum kita masuk ke turunan rantai trigonometri, maka kita harus mengingat dulu bagaimana cara menyelesaikan turunan aturan rantai. Nah, di sini saya kasih soal reminder. Soalnya seperti ini, turunan dari fx sama dengan 2x per akar x tambah 2 adalah. Nah, kan sudah dijelaskan ya, mungkin kalian juga sudah tahu. Untuk menyelesaikan aturan rantai, kuncinya adalah permisalan, seperti itu kan. Jika ada yang di dalam akar, maka yang diselesaikan terlebih dahulu adalah yang di dalam akar. Seperti pada soal ini. Nah, di sini kan ada yang di dalam akar ya, maka yang di dalam akar kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, lihat yang di dalam akar kan x plus 2 gitu kan. Nah, karena yang di dalam akar x plus 2, maka yang x plus 2 kita misalkan menjadi u gitu kan. Maka u sama dengan x tambah 2 gitu kan. Kalau u sama dengan x tambah 2, nah kita kan butuh x-nya nih, karena yang atas ada x-nya kan. Maka x-nya bagaimana? Maka x-nya adalah u dikurang 2 gitu kan, plus 2 nya dipindahkan ke sini jadi min 2 gitu kan, maka sehingga x sama dengan u min 2. Nah, kemudian di sini kan fx gitu ya, atau y. Nah, kan tadi x plus 2 nya sudah kita ubah menjadi u gitu kan, maka sama dengan 2x. Nah, x nya kita ubah jadi u dikurang 2 per akar x tambah 2. X tambah 2 kan tadi dimisalin u, maka di sini akar u gitu kan. Nah, sama dengan yang atas ditulis ulang 2u min 2 per akar u. Nah, kalau akar itu adalah pangkatnya setengah ya. Kalau misalkan di sini nggak ada angkanya gitu kan. Kalau ada angkanya beda lagi. Nah, di sini karena nggak ada angkanya dan u-nya di sini pangkat 1, maka ketika diubah menjadi pangkat, hasilnya adalah u pangkat setengah. Nah, ingat pangkat itu nggak boleh di bawah, maka kita ke atasin dulu gitu kan. Gimana cara ke atasnya? Nah, yang ini ditulis ulang 2 dikali u min 2 dikali. Nah, kalau pangkat itu kalau di bawah min di ke atasin jadi plus, di bawah plus di ke atasin jadi min, di atas min ke bawahin jadi plus, di atas plus di kebawahin jadi min. Nah, ini kan di bawahnya plus, berarti dikatasin jadi min ya, min setengah. Nah, udah gitu 2 kita kalikan dulu dengan u pangkat min setengah, maka 2u min setengah dikali u dikurang 2. Nah, ini kita kalikan ya, kali pelangi gini.
Nah, maka 2U min setengah dikali U dikurang 2 kali 2 4U pangkat min setengah, seperti itu kan. Nah, lihat di sini. Ingat kan kalau misalkan ada perpangkatan dengan bilangan pokoknya sama, kalau dikali maka pangkatnya ditambah. Maka di sini min setengah ditambah 1 karena di sini pangkatnya pangkat 1 ya. Gitu. Min 4U pangkat min setengah. Nah, di sini kan kalau U pangkat min setengah ditambah 1, kita samain penyebutnya dulu. 2 min 1 tambah 2 dikurang yang ini tinggal tulis ulang aja. Min 1 tambah 2 kan 1/2, sehingga 2U min setengah tambah 1/2 adalah 2U pangkat setengah dikurang 4U min setengah. Nah, ini kan fx-nya gitu kan, atau y-nya kan. Sekarang kita nyari turunannya. Kalau turunannya kan pangkatnya dikedepanin, pangkatnya dikurang 1. Nah, lihat pangkatnya kan setengah, berarti setengahnya dikedepanin. Kan ini ada angka 2-nya, maka 2 dikali setengah gitu kan. U setengah dikurang 1 karena pangkatnya dikurang 1 gitu kan. Min 4 ditulis ulang. Nah, ini kan min setengahnya dikedepanin, jadi min setengah U min setengah dikurang 1 karena kan pangkatnya dikedepanin, pangkatnya dikurang 1 gitu kan. Nah, 2 dikali setengah dicoret gitu kan, ini saling menghilangkan sehingga 1 doang. Kalau 1 itu nggak usah ditulis gitu kan. U setengah dikurang 1 ternyata min setengah hasilnya. Nah, min 4 dikali min setengah, min kali min plus 4 sama 2 itu saling menghilangkan. Nah, 4 di sini jadi 2 kan. Maka 2U min setengah dikurang 1, min 3/2. Nah, karena pangkatnya min dikebawahin jadi plus 1/U pangkat setengah ditambah 2/U 3/2. Kenapa 2-nya enggak dikebawahin? Nah, yang pangkatnya min itu U-nya doang, 2-nya enggak ikut, sehingga 2-nya tetap di atas gitu. Nah, berarti kan U pangkat setengah itu adalah 1/akar U gitu kan. Ditambah 2, U 3/2 itu kan U aja dikali U setengah gitu kan. Dengan cara yang sama seperti ini nih. Gitu. Terus kemudian 1/akar U ditambah. Nah, ini kan U dikali U pangkat setengah. U pangkat setengahnya kita ubah dulu jadi akar U. Nah, udah gitu U-nya kita ubah ke bentuk semula, yaitu X tambah 2. Berarti 1/akar X tambah 2 ditambah 2/X tambah 2 akar X tambah 2. Sama dengan, nah ini kita kalikan, kita samain penyebutnya. Penyebutnya kan yang ini ya, yang sama berarti. Nah, maka karena yang ininya sama, berarti yang di atas itu X tambah 2 aja. Berarti X tambah 2 dikali 1 ditambah 2 aja, karena kan bawahnya udah sama ya, 2. Nah, ini X tambah 2 ditambah 2 berarti X tambah 4. Bawahnya tinggal tulis ulang, X tambah 2 akar X tambah 2. Maka turunan dari fx sama dengan 2x per akar X tambah 2 adalah X tambah 4 per X tambah 2 akar X tambah 2. Seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan DM Instagram saya di @mahmudbadarudin6262. Nah, sekarang kita masuk ke aturan rantai pada turunan trigonometri. Nah, di sini saya memberikan catatan ya, agar kalian lebih mudah ketika menyelesaikan soal aturan rantai. Yang pertama, jika pada soal itu soalnya sin pangkat M theta, atau cos pangkat M theta, atau tan pangkat M theta, maka yang dimisalin adalah sinnya, cos sama tannya gitu. Jika soalnya sin akar theta atau cos atau tan gitu ya, atau sin dalam kurung x kuadrat tambah bx dan segalanya, atau cos juga boleh, tan juga boleh, atau juga soalnya sin 1/2x gitu kan, atau cos juga atau tan juga, terus atau sin akar mx gitu kan, atau cos atau tan gitu ya, maka permisalannya adalah sudutnya gitu ya, yang menentukan nilainya. Misalkan jadi kalau sin akar theta berarti akar theta yang dimisalin.
sin x kuadrat ditambah bx, maka yang di dalam kurung nih x kuadrat tambah bx. Sin 1/2x, maka 1/2x yang dimisalin. Akar mx yang dimisalin, seperti itu. Nah, yang ketiga, jika akar sin theta di koma akar cos theta, koma akar tan theta, maka yang dimisalin adalah sinnya, cosnya, sama tannya. Nah, untuk lebih jelas, di sini saya punya contoh, 3 contoh ya. Untuk yang pertama, contohnya turunan dari sin pangkat 3x adalah, nah lihat ini kan bentuknya sama kayak nomor 1 ya. Maka yang dimisalin adalah sinnya, berarti U sama dengan sin X gitu kan. Maka DU nya adalah cos X. DU itu kan turunan dari U ya. Terus sin X nya diturunkan jadi cos X pakai DX gitu kan. Nah, kan sinnya udah dimisalin jadi U, maka Y-nya sama dengan U pangkat 3 gitu kan. Karena ini sin pangkat 3 kan. Berarti U pangkat 3. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini kan tinggal turunan biasa gitu kan. Y turunannya DY, U pangkat 3 turunnya 3 U pangkat 2 DU gitu kan. Nah, udah begini, U-nya tinggal dirubah lagi ke bentuk awal. Berarti DY sama dengan 3. U-nya kan sin X ya. Berarti 3 kali sin X pangkat 2. DU-nya lihat. DU-nya apa? Cos X DX. Maka DU-nya kita ubah jadi cos X DX. Nah, sehingga DY sama dengan sin X pangkat 2 kan sin kuadrat X gitu kan. Maka DY sama dengan 3 sin kuadrat X cos X DX. Nah, kan turunan itu DY per DX gitu kan. Sehingga DX ini nih, yang ini nih, DX-nya kita pindahkan jadi ke bawah. Sehingga DY per DX sama dengan 3 sin kuadrat X cos X. Nah, DY per DX itu bentuk lainnya bisa ditulis jadi Y aksen gitu kan. 3 sin kuadrat X cos X. Maka turunan dari Y sama dengan sin pangkat 3X adalah Y aksen atau DY per DX sama dengan 3 sin kuadrat X cos X. Itu contoh 1. Contoh 2. Turunan dari Y sama dengan min cos dalam kurung X kuadrat min 4X tambah 1 adalah, lihat ini bentuknya sama kayak nomor berapa? Sama kayak nomor 2, ya kan? Karena sama kayak nomor 2, maka yang dimisalin yang di dalam kurung dulu. Berarti kita misalkan jadi U. U sama dengan X kuadrat min 4X tambah 1. Nah, diturunin deh. Berarti U itu turunannya DU, ya kan? U turunannya DU. Nah, X kuadrat turunannya 2X. Min 4X turunannya 4. Nah, tambahin DX gitu kan. Nah, kan tadi yang dalam kurung ini udah dimisalin U, maka bentuknya jadi Y sama dengan min cos U gitu kan. Nah, kalau udah bentuk Y sama dengan min cos U, maka tinggal diturunkan biasa aja. Y itu turunannya DY, minnya kita tulis ulang. Turunan dari cos U adalah min sin U, tambahin DU gitu kan. Berarti DY sama dengan min ketemu min jadi plus. Berarti sama dengan sin U DU gitu kan. Nah, ini kan ada DU nih. DU-nya kita ini substitusi jadi apa? Ini nih 2X min 4 DX kan. Maka DU-nya kita ubah jadi 2X min 4 DX gitu. Sehingga DY sama dengan sin U. U-nya kita ubah lagi ke bentuk awal. Berarti DY sama dengan sin X kuadrat min 4X tambah 1 dikali 2X min 4 DX. Nah, biasakan kalau misalkan dikali begini nih, tulisnya yang ininya dulu. Ini bisa jadi sebagai koefisien. Sehingga DY per DX. Kenapa DY per DX? DX-nya dipindahin ke DY. Berarti DY per DX sama dengan yang ini ditulis duluan 2X min 4 kali sin X kuadrat min 4X tambah 1. Maka turunannya adalah 2X min 4 dikali sin X kuadrat min 4 tambah 1 gitu. Ini contoh yang ketiga nih. Nah, ini ternyata lebih susah ya. Padahal lebih simpel, kelihatan susah yang nomor 2 gitu kan.
Ternyata nomor 3 ini lebih panjang jawabannya. Nah, contohnya soalnya adalah gini. Turunan dari Y sama dengan akar sin X tambah 1 adalah, nah, udah mah ada di dalam akar, terus ada kurung juga gitu kan. Maka yang dikerjakan duluan adalah yang di dalam kurung dulu. Yang di dalam kurung adalah U sama dengan X tambah 1. U-nya diturunin jadi DU. X-nya diturunin jadi 1. Nah, tinggal tulis DX. Nah, jadi bentuknya kan jadi Y sama dengan akar sin U gitu kan. Karena X tambah 1 sudah diubah jadi U. Nah, kemudian kalau ini udah diubah jadi U, sekarang dimisalin lagi. Karena ini bentuknya sama kayak nomor 3 nih kan. Nah, yang dimisalin adalah sin U-nya. Kita misalin jadi V. V sama dengan sin U gitu kan. Turunannya kan dV, berarti dV sama dengan turunan dari sin adalah cos, berarti cos U, DU ditambahin DU-nya. Nah, jadi bentuknya adalah Y sama dengan akar V gitu kan. Nah, akar V itu apa? Sama aja kayak V pangkat setengah gitu kan. Karena di depannya nggak ada angka nih, jadi dia pangkatnya 2 gitu. Nah, turunan dari Y, DY. Turunan dari V pangkat setengah. Pangkatnya dikedepanin, pangkatnya dikurang 1. Nah, pangkatnya dikedepanin berarti setengah. V setengah dikurang 1 gitu kan. Tambahin DV, biasain. Kalau udah diturunin tambahin gitu. Kalau X berarti tambahin DX. Kalau V tambahin DV. Kalau U tambahin DU. Nah, berarti DY sama dengan setengah V. Nah, setengah dikurang 1, min setengah kan? Min setengah DV gitu. Nah, udah begini DV-nya kita ubah. DV itu apa? Cos U DU. DV-nya kita ubah jadi cos U DU. Maka DY sama dengan setengah V pangkat min setengah dikali cos U DU. Nah, ini kan V-nya pangkat setengah min nih kan? Min setengah. Kita ke bawahin jadi V pangkat setengah. D sama dengan setengah kali 1 per V pangkat setengah kali cos U D U gitu kan. Nah, tapi DU itu kan di sini sama dengan 1 DX. Maka DU itu sama dengan DX. Jadi DU-nya kita ubah aja langsung jadi DX. Gitu. Nah, maka DY per DX sama dengan, ini kan DX-nya dikebawahin sini kan jadi DX setengah dikali 1 per akar sin U. Kenapa akar sin U? Kan V pangkat setengah itu akar V gitu kan. V-nya apa? V-nya sin U. Maka jadi akar sin U dikali cos U gitu kan. Nah, setengahnya ditulis ulang berarti 1 per 2. Nah, langsung aja akar sin U. U-nya diganti jadi X tambah 1. Berarti akar sin X tambah 1 dikali cos U. U-nya X tambah 1. Sehingga turunan dari akar sin X tambah 1 adalah 1 per 2 akar sin X tambah 1 dikali cos X tambah 1. Seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan silahkan langsung DM Instagram saya saja dan follow juga gitu kan. Selanjutnya ada latihan soal seperti biasa. Di sini dicoba kuy. Soalnya tentukan turunan dari nomor 1 Y sama dengan cos kuadrat X. Yang kedua Y sama dengan sin akar X. Yang ketiga Y sama dengan kotangan akar kurung X kuadrat tambah 3X dikurang 1. Nah, di sini saya ngasih quotes gitu ya, biar kalian lebih semangat ketika belajar dan mengerjakan soalnya. Jika ingin menjadi yang terbaik dari yang baik, maka setiap hal yang kamu lalui, lakukan dengan usaha terbaik dan doa terbaik. Oke, sekian untuk pembelajarannya. Kita langsung ke penutupan. Nah, bagaimana sobat pembelajar? Mudah bukan? Nah, jadi memang seperti itulah turunan trigonometri dengan menggunakan aturan rantai. Yang penting kalian usaha dengan sebaik-baiknya, jangan pernah menyerah. Dan yang paling penting adalah kalian harus mencoba apa yang menjadi kesulitan kalian. Dan kalian mencoba apa yang kalian tidak bisa, maka kalian mencoba untuk berhasil, seperti itu. Oke.
Sekali lagi saya ingatkan, untuk kalian yang belum like video ini silahkan di like terlebih dahulu, yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang belum share ke temannya silahkan di share, dan yang belum komen silahkan di komen. Kemudian jika kalian ada pertanyaan mengenai matematika, silahkan DM Instagram saya saja dan follow Instagram saya di @mahmudbadarudin6262, atau bisa juga email di badarudinmahmud070@gmail.com. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.